tidak boleh dan tidak pantas kalau anak perempuan kita dibiarkan bermain dengan cara laki-laki, atau anak laki-laki atau anak perempuan anak laki-laki bermain dengan cara anak perempuan. Berapa banyak terjadi perusakan, rusak mentalnya, ya, mereka keluar dari fitrah, mereka suka sama jenis, akhirnya terjadilah hal-hal yang diharamkan dalam agama, karena itu perbuatan lebih besar daripada zina, sesuka sama jenis. Itu dikarenakan karena internal. Masalah internalnya adalah orang tuanya misalnya memiliki anak laki-laki 2 dan mereka berharap sekali punya anak perempuan. Begitu Allah kasih anak ketiganya perempuan, membiarkan anak perempuan ini selalu bermain sama anak laki-laki atau kakak-kakaknya dengan cara laki-laki, bergulat, mungkin hal-hal permainan khusus laki-laki, yang itu hanya membuat dia tumbuh besar, anak perempuan ini merasa dirinya sebagai anak laki-laki. Kedepannya merusak fitrah, dia akan merasa suka dengan perempuan. Begitu juga dengan kalau misalnya kita balik contohnya, kalau orang tua misalnya punya 2 anak perempuan, kemudian mereka berharap punya anak laki-laki dan ternyata anak laki-lakinya lahir yang ketiga bungsu. Lalu dia biarkan anak laki-laki ini selalu bermain dengan kedua anak perempuan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah mengingatkan juga, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan, dalam finar kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, kesempatan ini masih melanjutkan serial iman, dan kita akan membahas partneran, yaitu masalah laki-laki dan perempuan. Dan membahas masalah dua jenis kelamin ini sangat penting, dan kita akan lihat bagaimana Islam benar-benar menyesuaikan fitrah masing-masing, di mana di negeri-negeri orang yang muslim mereka berusaha menganggap laki-laki dan perempuan harus sama dengan laki-laki dalam segala hal, atau mereka merusak fitrah mereka dengan cara menyukai sesama jenisnya.
baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sehingga mereka merusak fitrah manusia, menghilangkan jalur keturunan manusia dan melanggar hukum sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Islam datang dengan sangat adil mengatur keduanya. Kesempatan ini kita akan membahas masalah persamaan dan perbedaan, dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas laki-laki secara khusus berhubungan dengan masalah tugas mereka, terutama sebagai suami dan juga sebagai ayah. Dan kedepannya juga ada khutbah Jumat khusus masalah wanita, tugas mereka sebagai istri dan juga sebagai ibu. Allah mengingatkan tentang adanya dua jenis kelamin yang Allah ciptakan dan tidak disebutkan jenis kelamin yang ketiga, sehingga sudah terbatasi dan masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 1, Allah berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Walaupun ayat ini tadi sudah kita baca di pembukaan, namun ayat ini memang menjadi dalil yang paling jelas perbedaan laki-laki dan perempuan dan adanya dua jenis kelamin ini. Artinya, hai sekalian manusia, tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, jagalah hubungan silaturahim, Allah senantiasa mengawasi kalian. Demikian pula Allah mengingatkan tentang laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, yang artinya, hai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian pula Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97, Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang berbuat amal saleh dari laki-laki dan juga perempuan sementara dia beriman, maka pasti kami akan berikan mereka kehidupan yang sempurna, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Islam datang mengatur fitrah masing-masing, dan tidak bisa dipaksakan kalau laki-laki sama dengan perempuan atau perempuan sama dengan laki-laki. Dalam Islam semuanya berbeda dari sisi fisik dan dari hal-hal lain sebagaimana akan kita jelaskan. Persamaannya hanya dalam hal yang satu saja, yaitu iman dan amal solehnya. Maka Islam datang mengatur agar tatanan kehidupan masyarakat tertata dengan rapi. Kalau laki-laki memahami tentang fitrahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada mereka syariat yang berbeda dengan wanita, walaupun secara judul sama, tapi banyak aplikasi yang berbeda, dan juga ada yang sama tapi sebagian kecil, maka pasti tatanan kehidupan akan baik. Begitu juga wanita, tidak perlu dia merebut pekerjaan dan tugas laki-laki sehingga harus berdesak-desakan di jalan-jalan umum atau di tempat-tempat pekerjaan, sehingga akhirnya membuat fitrah mereka lepaskan sebagai ibu, mengurus rumah, menata rumah, mengurus anak dan seterusnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya perbedaan fisik. Tidak bisa dipungkiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 36, potongan ayat wa laysa dzakaru kal untha, dan tidak mungkin sama antara laki-laki dan perempuan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir Quran Azim beliau bahwasanya ayat ini menjelaskan perbedaan yang paling mendasar dari sisi bentuk, kekuatan dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan untuk hal-hal yang tidak akan cocok untuk perempuan, dan begitu juga sebaliknya. As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam hal fisik jelas berbeda, dalam hal akal jelas berbeda, dan dalam hal kemampuan pun berbeda. Oleh karena itu syariat Allah datang juga untuk keduanya dalam banyak hal berbeda. Tidak mungkin seseorang juga mengkiri bahwasanya dari sisi fisik, dari sisi bentuk dada, kemaluan, dan juga perangai atau karakter dasar terjadi perbedaan mendasar. Dalam hal fisik saja, perempuan bisa haid, bisa nifas, bisa hamil, bahkan menyusui, dan tidak akan pernah terjadi bagi kaum laki-laki. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid. Al-ayah.
Ditanyakan kepada Muhammad tentang hukum haid, maka katakanlah dia adalah kotoran. Maka jauhilah para istri kalian atau wanita pada saat mereka sedang haid. Walaupun ini berhubungan dengan masalah biologis, namun kita tidak bahas masalah biologisnya. Tidak boleh menggauli istri pada saat haid di kemaluannya, dan ini ada bahasan tersendiri. Namun Allah mengatakan wanita haid, dan haid kalau dibahas berarti nifas juga masuk di dalamnya. Dan pada saat mereka haid dan nifas, mereka tidak mengerjakan sholat. Demikian pula Allah SWT menyebutkan tentang masalah hamil dalam surah Luqman, surah nomor 31 ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Al-ayah, yang artinya kami wasiatkan semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan ibunya mengandungnya dalam keadaan tahap demi tahap, dalam keadaan lemah demi lemah, lalu juga menyapinya atau mengurus dan menyusui sampai 2 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jal mengkhususkan perempuan dengan hamil, melahirkan, menyusui, dan juga haid, juga nifas. Ini semua bentuk fisik yang tidak ada pada laki-laki. Maka gugurlah dari wanita hukum jihad, kemudian sholat Jumat dan puasa pada saat mereka sedang haid, walaupun diganti dengan hari lainnya. Intinya di poin pertama perbedaan jelas sekali fisiknya berbeda. Sehingga kalau ada orang yang memaksakan wanita harus tampil seperti laki-laki, harus kekuatannya sama, harus pekerjaannya sama, beban-beban di masyarakat harus sama, maka ini keluar dari fitrahnya. Karena nanti akan banyak hal-hal yang terbengkalai dari kaum wanita tersebut dari yang merupakan tugas utamanya. Demikian juga perbedaan dari sisi aurat dan pakaian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Al-ayah. Yang artinya, dan katakan juga hai Muhammad kepada para wanita-wanita mukminah agar mereka menurunkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka, dan mereka tidak menampakkan dari perhiasan mereka kecuali yang dibolehkan atau biasa nampak, dan mereka harus menurunkan jilbab mereka menutupi dada-dada mereka. Dan dari ayat ini 4 ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i serta Ahmad rahimahumullah, semuanya mengatakan wajibnya jilbab dan menutup aurat bagi wanita yang tidak ada pada laki-laki, yaitu menutup dari kepala menjulur sampai ke kaki. Dan mereka hampir sepakat mengatakan kalaupun boleh nampak di luar rumah atau bukan di hadapan mahramnya, hanya wajah dan telapak tangan saja. Sementara kita tahu laki-laki sangat terbuka. Mereka tidak harus tutup kepalanya, mereka tidak harus menutup leher mereka, tidak harus menutup tangan atau lengan mereka, bahkan bagian betis pun dan sampai kaki boleh terbuka. Dan bagi laki-laki ada hukum larangan isbal, bahkan tidak boleh menurunkan, menjulurkan kainnya menutupi mata kaki, sementara perempuan wajib menutupinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna yu'rafna fala yu'zain. Al-ayah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu serta seluruh wanita-wanita mukminah agar mereka menjulurkan kain mereka dari kepala sampai ke kaki mereka. Itu agar mereka lebih bisa dikenal, maksudnya sebagai wanita yang mukminah, dan mereka tidak akan diganggu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan mengatakan menutup seluruh tubuh termasuk wajah wanita. Makanya ada khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya menggunakan cadar. Sementara kita tahu laki-laki tidak akan pernah menggunakan cadar. Nabi SAW juga berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, ya Asma, innal mar'ata idza balagat yaslih an yura minha illa hadha wa asyara biwajhin wa kaffain. Bahwasanya hai Asma, kalau wanita sudah sampai pada umur balik, maka yang boleh kelihatan hanya ini dan ini saja. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat wajah dan telapak tangan. Sementara Nabi SAW mengingatkan tentang aurat laki-laki yang jelas berbeda. Dalam hadis yang riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, beliau mengatakan ma baina surrati war rukbati aurah. Maka di antara pusar perut seorang laki-laki dan lututnya itulah auratnya.
Artinya kalau seorang laki-laki tampil pun dengan membuka bagian dadanya, maka tetap tidak ada dosanya. Walaupun dari bab muru'ah, menjaga kesucian dan kemuliaan, dia menutupnya. Yang ketiga, juga perbedaan dari sisi tugas, peran dan juga fungsi. Seperti contohnya, Allah memang mengangkat laki-laki sebagai pemimpin dan tidak dijadikan wanita sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sholat imam, atau pemimpin panglima perang, serta pemimpin negara. Semua ini ditugaskan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al-ayah. Laki-laki pemimpin bagi para wanita. Sehingga wanita memang tidak boleh mengambil posisi di situ karena memang fisik dan perangainya tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula ada Allah membedakan dari sisi warisan karena tugasnya berbeda. Kaum laki-laki punya tugas-tugas yang berat di luar rumah sementara perempuan lebih sederhana di rumahnya. Oleh karena itu dia kena harus menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, maka warisannya menjadi dua. Dan ini banyak dibantah oleh para orientalis, menganggap bahwasanya Islam zalim, kenapa harus membedakan antara pembagian laki-laki dan perempuan, karena mereka tidak faham memang perbedaan tugas dan fungsi masing-masing. Kaum wanita tidak ada kewajiban memberikan nafkah ke siapapun. Wanita justru dinafkahi dari mulai dia bayi sampai dia menikah oleh ayah kandungnya atau walinya. Kalau dia sudah menikah, langsung dari hari yang pertama suaminya sudah wajib memberikan nafkah. Sementara laki-laki, anak laki-laki kewajiban orang tua memberikan nafkah sampai balik. Setelah balik sudah bukan lagi hukum wajib bagi kedua orang tua menafkahi anak laki-laki. Jadi kalau anda laki-laki misalnya sudah balik, tidak ada lagi hak anda menuntut ayah dan ibu mengatakan tolong belikan saya, atau pasti wajib anda memberikan ini dan itu. Karena itu adalah hukumnya sunnah bagi mereka. Seperti membiayai sekolah, apalagi sampai kuliah. Maka karena itu laki-laki harusnya mandiri. Walaupun memang mereka tidak akan dilepaskan oleh orang tuanya. Tapi perempuan dinafkahi sampai mereka menikah. Jadi artinya setelah balik laki-laki sudah punya tugas untuk menafkahi dirinya sendiri. Setelah menikah dia menafkahi istri dan anaknya. Dan tetap pada saat orang tuanya butuh, mereka juga akan menafkahi kedua orang tuanya. Makanya Allah memberikan warisan beda. Dan jangan dipaksakan harus sama karena memang beda tugas dan fungsi. Allah kekalkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, al-ayah. Allah mewasiatkan dan menjadikan sebagai syariatnya untuk kalian di anak-anak kalian bahwasanya laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Demikian pula pada saat memberikan kesaksian, Allah menjadikan saksi satu laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Dan tidak bisa dipaksakan perempuan harus dibarter sama dengan laki-laki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 282. Allah mengatakan wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Al-ayah. Dan berikanlah atau datangkanlah saksi dua orang dari kaum laki-laki kalian. Kalau kalian tidak menemukan laki-laki, maka seorang laki-laki dan laki-laki yang keduanya, karena saksi harus dua orang, maka kalau ada cuma satu laki-laki, maka laki-laki yang kedua diganti dengan dua orang wanita yang kalian pilih. Kemudian selanjutnya juga laki-laki sholat di masjid. Bahkan pendapat umumnya jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad mewajibkan laki-laki sholat di masjid. Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan sunnah muakkadah. Demikian juga mencari nafkah. Tadi sudah kita singgung laki-laki punya kewajiban. Demikian pula mengantar jenazah. Perempuan tidak punya kewajiban mengantar jenazah. Mereka boleh sholatin. Tapi umumnya jumhur ulama mengatakan wanita tidak mengantar jenazah ke kuburan. Tidak memikul mereka turun ke liang lahat. Tidak ada tugas wanita di situ. Demikian pula dengan jihad. Bahkan sering safar ya untuk keluar bertugas untuk negara atau hal-hal yang lain juga umumnya adalah laki-laki. Ada sebuah hadis yang mulia, seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dalam riwayat yang panjang beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, pada saat datang ke masjid dan ingin berbicara dengan Nabi SAW, dia mengatakan, saya adalah utusan para wanita kepadamu wahai Rasulullah, demi Allah dan ibuku jadi tebusannya. Ya. Tidak seorang wanita pun di timur ataupun di barat yang dengar kedatanganku ini kecuali dia akan sepemikiran denganku. Sesungguhnya Allah mengutusmu ke laki-laki dan perempuan, maka kami beriman dan mengikutimu. Kami golongan wanita yang terkurung di rumah, mengurus rumah kalian, memenuhi syahwat kalian biologisnya.
dan mengandung anak-anak kalian, sementara kalian kaum laki-laki dilebihkan atas kami dengan solat Jumat, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, haji setelah haji, dan paling utama dari semua itu adalah jihad di jalan Allah. Dan sungguh jika salah seorang dari kalian keluar haji, umrah ataupun ribat sedang di medan perang, maka kami yang jaga harta kalian, menenun baju-baju kalian, mendidik anak-anak kalian. Maka apa bagian kami dari pahala itu wahai Rasulullah? Maksudnya apakah sama pahala kalian dengan kami sementara tugasnya berbeda? Maka Nabi SAW menoleh ke arah para sahabat laki-laki lalu bersabda, pernahkah kalian dengar perkataan seorang wanita yang lebih bagus pertanyaannya tentang agama dari wanita ini? Lalu beliau pun menghadap kepada Asma binti Yazid radhiyallahu anha seraya berkata, pulanglah wahai Asma dan sampaikan kepada semua wanita yang kamu temui bahwa bagusnya seseorang di antara kalian para wanita melayani suaminya, menyempurnakan pelayanannya, mencari ridhonya dan mengikuti apa yang dia sukai, itu akan menyamai pahala semua yang dilakukan oleh laki-laki. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. Al-Munawi rahimahullah berkata, Nabi SAW mengajarkan laki-laki berjihad, menganjurkan dan mengajarkan laki-laki berjihad, Jumat, jenazah dan lainnya, tapi perempuan punya jihad dari rumah dan pahalanya akan setara. Dinukil dari kitab Faidul Qadir jilid 6 halaman 77. Begitu juga disebutkan oleh ulama-ulama yang lain, diantaranya hadis ini adalah hadis yang sahih seperti Syekh Albani mengatakan, dan dalil bahwa Islam tidak menzalimi perempuan. Allah ganti kerja laki-laki di luar rumah dengan pahala yang sama bagi perempuan pada saat mereka fokus di rumahnya. Ibnu Athir rahimahullah berkata, maksudnya dari hadis ini melayani suami dengan baik, berhias untuknya, taat setiap perintahnya, menjaga kehormatan rumah dan kebersihannya, mendidik anak-anak, itulah jihad para wanita. Demikian pula Allah SWT menjadikan tolak dan rujuk di tangan laki-laki. Wanita tidak boleh menceraikan suaminya, tapi suami boleh menceraikan perempuan atau istrinya. Disebabkan karena memang perangai, sifat dan karakter yang berbeda. Laki-laki dominan akal. Setiap kali kita mau melakukan satu perbuatan, kita selalu berpikir dua kali. Makanya jarang sekali terjadi perceraian kecuali laki-laki itu sudah sangat sakit hati. Tapi kalau perempuan kena dominan perasaan, maka mereka lebih mudah untuk menjatuhkan satu keputusan. Makanya kesaksiannya pun membutuhkan dua orang. Dan ini adalah sebuah hukum yang mutlak dalam agama Allah. Tidak boleh kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan para orientalis yang mengatakan Islam zalim. Kenapa wanita harus berjilbab? Kenapa talak hanya di tangan laki-laki? Kenapa ada poligami dalam Islam? Kenapa tidak ada poliandri? Dan berbagai macam syubhat yang dilemparkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang sayangnya ada di antara generasi muslim terpengaruh dengan masalah itu. Padahal Islam sudah mengatur dengan benar. Laki-laki memang tugasnya mayoritasnya di luar rumah, perempuan di dalam rumah, namun Allah samakan dari sisi balasan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah memang talak dan rujuk di tangan laki-laki mutlak dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228. Potongan ayatnya, wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuki para wanita tersebut kalau mereka berdua menginginkan kebaikan. Demikian pula dalam hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW, innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sesungguhnya tolak itu hanya boleh bagi kaum laki-laki. Sebagai penutup, maka yang semua itu perbedaan dan tidak bisa dipaksakan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim justru tampil bernama Ahmad dan Muhammad, atau Aisyah istrinya dan Hafsah misalnya. Mohon maaf saya memberi nama-nama ini supaya mudah diingat. Lalu kemudian mereka tetap menerapkan syariat selain syariat Allah dalam rumah tangga mereka. Akhirnya terjadilah hal-hal yang dikhawatirkan di awal khutbah kami sampaikan tadi. Wanita memaksakan diri keluar dari fitrahnya, tidak mengurus lagi rumah, tidak peduli lagi dengan pernikahan, tidak peduli lagi dengan suaminya, tidak peduli dengan banyak tugas-tugas dia yang seharusnya dia lakukan, dan dia berusaha memaksakan diri keluar dari fitrahnya, haidnya, nifasnya, dan juga aktivitas yang lain. Oleh karena itu membuat akhirnya terjadi banyak sekali generasi manusia secara umum dan muslim secara khusus itu terbengkalai dari pendidikan agama. Berapa banyak tokoh-tokoh ulama muslimin yang lahir dari tangan seorang wanita mulia. Kalau kita dengar kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dua ulama besar ini, itu karena ibunya mendidik dengan cara baik.
Padahal ayah mereka sudah meninggal pada saat mereka tumbuh besar. Tapi ibu ini punya peran yang sangat besar. Jadi jangan dianggap remeh tentang peran-peran mereka. Jadi selama kita sebagai laki-laki bisa membuat istri tidak bekerja, lakukan itu. Dan biarkan dia menempati tempatnya yang benar. Dan kita mengajak dia untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Cukup dengan nafkah yang ada sehingga dia tetap menjaga fitrahnya. Kalau kita berharap anak-anak kita menjadi hafidh Quran, anak-anak kita menjadi orang-orang tokoh masyarakat, lalu hanya andalannya dibesarkan oleh ART, ya mohon maaf ini, atau pembantu rumah tangga, atau asisten rumah tangga, maka kita tidak akan mendapatkan target tersebut karena pendidikannya hanya selevel dengan ART tersebut, dan juga sejenisnya semuanya. Kalau ingin dibahas ini panjang lebar. Sebagai penutup adalah persamaan. Perbedaan semua tadi itu sudah dijelaskan dan wajib kita sebagai muslim meyakininya dan jangan dipaksakan. Fitrah yang pertama tadi, rusaknya terbengkalinya kewajiban, dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah banyaknya akhirnya laki-laki mau jadi perempuan sehingga terjadilah suka sesama jenis, atau perempuan mau jadi laki-laki. Dan saya juga ingin mengingatkan di podium ini bahwasanya dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan kita harus membedakannya. Kita harus membedakan. Yang tidak boleh beda adalah pemberian nafkah, kebutuhan mereka. Tapi dalam pendidikan berbeda. Memang mereka berbeda dari sisi permainan. Tidak boleh dan tidak pantas kalau anak perempuan kita dibiarkan bermain dengan cara laki-laki, atau anak laki-laki atau anak perempuan anak laki-laki bermain dengan cara anak perempuan. Berapa banyak terjadi perusakan, rusak mentalnya, ya mereka keluar dari fitrah, mereka suka sama jenis, akhirnya terjadilah hal-hal yang diharamkan dalam agama. Karena itu perbuatan lebih besar daripada zina, suka sama jenis. Itu dikarenakan karena internal. Masalah internalnya adalah orang tuanya misalnya memiliki anak laki-laki 2 dan mereka berharap sekali punya anak perempuan. Begitu Allah kasih anak ketiganya perempuan, membiarkan anak perempuan ini selalu bermain sama anak laki-laki atau kakak-kakaknya dengan cara laki-laki, bergulat. Mungkin hal-hal permainan khusus laki-laki yang itu hanya membuat dia tumbuh besar, anak perempuan ini merasa dirinya sebagai anak laki-laki. Kedepannya merusak fitrah, dia akan merasa suka dengan perempuan. Begitu juga dengan kalau misalnya kita balik contohnya, kalau orang tua misalnya punya 2 anak perempuan, kemudian mereka berharap punya anak laki-laki dan ternyata anak laki-lakinya lahir yang ketiga bungsu. Lalu dia biarkan anak laki-laki ini selalu bermain dengan kedua anak perempuan. Didandanilah seperti perempuan, kemudian dipakai jilbab, tumbuh besar, anak ini merasa dirinya sebagai perempuan. Akhirnya dia suka dengan laki-laki. Dan kita sudah tahu kaum Lut, Allah SWT binasakan justru karena suka dengan sama jenis. Jadi jangan dipaksakan sehingga merusak fitrah tersebut. Namun keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada peraturan di muka bumi yang lebih baik daripada ini, Allah samakan dari sisi balasannya. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Asma radhiyallahu anha menanyakan pertanyaan yang sangat luas dan gamblang dengan masalah ini. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 195, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amil minkum min dzakarin wa untha." Al-ayah. Maka Tuhan mereka menerima permintaan mereka, dan Allah pun mengatakan sungguhnya aku tidak akan menyanyiakan amal kebaikan seseorang di antara kalian, akan diberikan balasan yang setimpal baik dari laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau masing-masing jalankan sesuai dengan fitrahnya, balasannya juga akan sama levelnya. Dalam ayat yang lain sebagai penutup surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'in wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imin والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang-orang yang tunduk dengan peraturan Allah laki-laki, dan juga orang-orang yang tunduk dari perempuan, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki, orang yang jujur dari kalangan perempuan, orang-orang yang sabar dari kalangan laki-laki, orang yang sabar dari kalangan perempuan, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dari kalangan laki-laki dan khusyuk kepada Allah dari kalangan perempuan, orang-orang yang suka bersedekah dari kalangan laki-laki dan yang bersedekah dari kalangan perempuan, orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan yang berpuasa dari kalangan perempuan, dan yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan laki-laki, dan juga yang menjaga kesucian kemaluan mereka tidak berzina dari kalangan perempuan, dan orang yang suka berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan orang yang suka berzikir yang banyak dari kalangan perempuan, mereka semuanya dijanjikan oleh Allah pengampunan dan pahala yang besar.
Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengingat jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat ada waktu yang mustajab, dan di antaranya adalah pada saat khatib sedang di atas mimbar sampai diiqamahkan solat. Dan hadis yang kedua menjelaskan selepas asar sampai terbenam matahari, maka jangan sia-siakan kedua waktu yang mulia ini. Kita hadirkan fikiran hati kita untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sebagaimana puji-pujian yang Kau ajarkan kepada para malaikatmu, para rasul dan utusanmu, serta para wali-walimu. Dan kami memujimu sampai Kau menerima semua permintaan kami, dan Engkau ampuni dosa-dosa kami, dan sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, dengan takdir-Mu lah kami bisa hadir pada Jumat ini. Dengan izin-Mu lah kami bisa mengerjakan ibadah ini. Maka ikhlaskan niat kami pada Jumat ini, dan terimalah dengan pahala yang sempurna, serta terimalah semua amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami sempurnakan atau kurang sempurnakan, ataupun kami ikhlas dan kurang ikhlas, serta semua amal-amal yang sedang kami kerjakan, dan amal-amal yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Berikanlah semua dengan pahala yang terbaik dari sisi-Mu, serta ya Allah jangan tinggalkan satupun dari dosa-dosa kami, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, kecuali Engkau telah maafkan dan Engkau ganti menjadi pahala, sebagaimana Engkau kekalkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami berharap Engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala, bukan cuma Engkau ampuni. Demikian kedua orang tua kami, dan juga ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah, Engkau telah menjadikan Indonesia negara kami ini tempat kami bernaung di langit, di bawah langitnya, dan kami berpijak di atas buminya, dan kami menikmati semua rezeki-Mu dari negeri ini. Maka sebagaimana Engkau lahirkan kami di negeri ini, Engkau jadikan kami berbangsa dengan bangsa ini, maka berilah petunjuk para pemimpin kami menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Jadikanlah mereka menerapkan syariat-Mu dan mencari ridha-Mu, dan memberikan hak para masyarakat, dan jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami untuk menjalankan dan menjaga amanah negara ini, ketentramannya, kedamaiannya, persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan siapa menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga dan bagi diri kami, kembalikan tipu daya mereka berdiri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina belum merasakan kemerdekaan seperti kami. Demikian pula teman-teman di Sudan yang sedang tertindas dan dimanapun di muka bumi. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan sebagaimana ya Allah Engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini, satukan kami juga kelak di surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azza wa rabbul alamin. Ya Allah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia, semua yang terbaik di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka, dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh, wa izzat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah menyuruh kita selalu berbuat keadilan, kebaikan, dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kalian. Washkuru 'ala ni'mati yazidkum. Syukuri nikmatnya dipasakan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.